Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada kesempatan kali ini Ustazah masih dipertemukan dengan anak-anak dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin. Anak-anakku, perkenankanlah pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang pembelajaran Al-Islam kelas 5 tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari kita mempelajari beriman kepada hari akhir. Tujuan yang pertama adalah peserta didik meyakini adanya hari akhir. Tujuan berikutnya, peserta didik memiliki sikap tanggung jawab serta semua perbuatan yang dilakukan sebagai implementasi pemahaman adanya hari akhir. Berikutnya adalah memahami makna iman kepada hari akhir. Kemudian tujuan yang keempat adalah menunjukkan contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Anak-anakku, apakah hari kiamat itu? Kita akan membahas tentang meyakini datangnya hari kiamat. Seluruh makhluk akan mengalami mati atau punah. Manusia akan meninggal, hewan akan mati, benda-benda akan rusak, dan seluruh yang ada di dunia rusak binasa. Hanya Allah lah yang akan tetap abadi. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan yang disebut hari kiamat. Sudah dijelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tetapi tidak halnya dengan Allah. Allah akan mendapatkan kekekalan, al-baqo, kekal atau abadi. Anak-anakku, dalil hari kiamat Ustazah bagaimana akan datang pada kita atau terjadi seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha wali waqtiha illahu, yang artinya anak-anakku, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Jadi anak-anakku, kedatangan hari kiamat itu kita tidak dapat mengetahui kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah lah yang hanya mengetahui datangnya hari kiamat. Anak-anakku sekalian, yang Ustazah banggakan, kita harus siap-siap menghadapi datangnya hari kiamat, yaitu dengan selalu beramal soleh. Contohnya selalu banyak bersedekah, sholat 5 waktu, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Karena hanya dengan beriman dan beramal soleh ini yang dapat menolong kita kepada datangnya hari akhir. Gambaran dahsyatnya hari kiamat juga terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfush fa amma man sakulat mawazinuh sadaqallahul azim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu anak-anakku, manusia adalah seperti anak enak yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ainil mawfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Dari anak-anakku, dari surat Al-Qari'ah tadi kita dapat mengambil hikmah bahwa ayat di atas menggambarkan bahwa kondisi alam ketika kiamat. Manusia itu seperti anak-anak atau laron yang kebingungan mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Sedangkan gunung-gunung yang begitu besar dan menjulang tinggi dan berat akan berhamburan bagaikan bulu-bulu yang ringan yang diterbang-terbangkan. Kemudian anak-anakku, kita akan memaknai iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat merupakan butir salah satu dari rukun iman yang 6. Hari kiamat atau hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia. Beriman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang dan meyakini adanya kehidupan yang kekal sesudah yaitu hari kiamat. Anak-anakku, kalian tentu sudah mengetahui rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata la raiba fiha wa annahu yab'atsu minal fil qubur. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya anak-anakku, hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi ketika hari kiamat datang itu, Allah itu besok di akhirat akan membangkitkan manusia yang berada di dalam kubur. Anakku, ketika kiamat datang, manusia akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Contoh perbuatan ketika kalian melakukan sholat, besok akan ditanyai, kamu sholat tidak? Kemudian tentang sodako, kamu dulu di dunia sodako tidak? Dan lain sebagainya. Setelah itu anak-anakku, kita akan mempelajari nama-nama lain hari kiamat. Nama hari kiamat itu yang pertama adalah hari pembangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Kita dapat membayangkan berapa banyak manusia yang akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats. Nanti untuk mengantri menuju tahapan selanjutnya, yaitu dikumpulkan di masa padang mahsyar. Kita tidak tahu bagaimana keadaan manusia dibangkitkan itu, apakah keadaannya ada yang baik atau keadaannya yang masih tidak utuh. Kemudian hari pengumpulan yaitu Yaumul Ma'sa, hari di mana dikumpulkan seluruh manusia dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan di dalam keadaan bermacam-macam dengan amal perbuatan masing-masing di padang mahsyar. Kalau amal perbuatan baik, maka kita akan dibangkitkan dengan baik pula. Tetapi kalau amal perbuatannya buruk, kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan buruk kita. Nama-nama lain hari kiamat yang lainnya adalah hari penimbangan amal, yaitu Yaumul Mizan, hari ditimbang amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Timbangan yang dilakukan ketika Yaumul Hisab adalah timbangan yang adil. Amal baik dan buruk sekecil biji sawi pun akan ditimbang. Apabila kita menerima amal baik menggunakan tangan kanan, berarti amal baikannya kita banyak. Tetapi kalau kita menerimanya dengan tangan kiri, berarti amal keburukan kita lebih banyak. Hari berikutnya adalah kita membahas tentang hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Hari pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Balasan ini diberikan setelah manusia melewati hari perhitungan. Kemudian hari terakhir yaitu Yaumul Akhir, hari terakhir yang tidak ada batasnya.
Pada hari akhir, manusia akan ditetapkan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Kalau perbuatannya bagus dan banyak kebaikannya, maka akan ditempatkan di surga. Kalau amal perbuatannya lebih buruk, maka anak-anakku akan ditempatkan di neraka. Naudzubillah min dalik. Berarti kita harus banyak beramal soleh agar kita masuk di dalam surganya Allah, yaitu surga naim, surga yang penuh dengan kepuasan yang begitu nikmat. Anak-anakku, kita akan mempelajari tentang datang-datangnya hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, sebelum kita membahas tanda-tanda hari kiamat, kita membahas terlebih dahulu tentang kiamat. Anak-anakku, ternyata kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro kecil dan kiamat kubro besar. Kiamat sugro adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Tanda-tanda kiamat kecil adalah rusaknya sebagian alam atau hilangnya nyawa seorang atau sekelompok orang. Peristiwa ini akan dirasakan sebagian wilayah di wilayah tertentu. Terjadi seperti pada tahun 2006 terjadi gempa bumi yang dahsyat di daerah istimewa Yogyakarta yang menyebabkan rusaknya beberapa rumah dan kematian beberapa orang lah. Tanda-tanda tersebut dinamakan anakku yaitu kiamat sugro. Kiamat yang berikutnya adalah kiamat kubro. Adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat ini merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Mikail, oleh malaikat Israfil. Setelah itu bumi bergonjang dan gunung-gunung bertebangan dan bertabrakan. Kapan datangnya hari kiamat tidak seorang pun yang tahu, termasuk Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang tahu. Tanda-tanda yang kiamat yang pertama adalah munculnya Dajjal. Kemudian munculnya Dabah atau binatang melata. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian merajalelanya kebodohan. Banyak sekali kebodohan-kebodohan yang tersebar. Contohnya banyak sekarang yang minum-minuman khamr dan lain sebagainya. Tersebarnya berzinaan. Kemudian minuman keras, khamr telah dijadikan minuman kebanggaan. Kemudian gaya hidup yang suka-suka atau berfoya-foya. Padahal berfoya-foya itu merupakan sikap yang seperti setan. Anak-anakku semua, setelah kita mengetahui tentang tanda-tanda terjadinya kiamat, kita akan mempelajari tentang perilaku iman kepada hari kiamat. Yang pertama adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya perintah sholat, zakat, infak, sodako. Larangannya seperti dilarang berjudi, berzina, serta minum minuman keras. Kemudian berikutnya menyayangi dan membantu fakir, miskin, memberinya makan, rezeki, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu. Berikutnya bersikap dan berakhlak baik kepada sesama, contohnya kepada orang tua, kepada saudara serta teman. Bersikaplah yang baik serta berkatalah yang sopan. Kemudian patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh atau solehah. Ketika orang tua kalian memberikan perintah, cepatlah kalian mengerjakan, jangan tunda-tunda, karena perintah orang tua itu harus segera dilaksanakan agar kita menjadi anak yang soleh dan taat dan serta patuh kepada orang tua. Setelah itu anak-anakku, apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama adalah menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Contohnya manusia akan mati, bumi akan hancur, serta hewan-hewan juga akan mengalami kematian. Yang berikutnya, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik
ataupun buruknya akan menerima balasan dari Allah. Orang yang rajin sholat akan menerima balasan. Orang yang rajin berzina, berjudi, serta minum minuman keras juga akan menerima balasan di akhirat kelak. Kemudian selalu meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Anak-anakku sudah kelas 5, seharusnya dalam melaksanakan ibadah itu tidak bolong-bolong, tetapi tertib serta disiplin. Berikutnya, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan dibalas dengan azab. Kalau kita beriman kepada hari akhir itu, anak-anakku sekalian, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Kita itu hanya sudah ikhtiar, kemudian kita tawakal atau pasrah, kita menunggu datangnya hari kiamat itu dengan amal perbuatan kita yang sudah banyak, yaitu amal perbuatan yang baik. Kemudian mengendalikan diri agar tidak terpengaruh oleh keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Kita jangan hidup di dunia itu jangan untuk mementingkan kepentingan pribadi saja. Jangan menumpuk harta yang sangat berlebihan, jangan menumpuk perhiasan yang berlebihan, jangan menumpuk uang yang berlebihan, tetapi kita menumpuk amal kebaikan kita yang banyak. Lah, itu tadi anak-anakku materi tentang beriman kepada hari akhir. Apabila Ustazah dalam menerangkan banyak kesalahan dalam ucap kata, Ustazah mohon maaf. Pesannya Ustazah, jaga kesehatan, tetap belajar dengan semangat, patuh terhadap orang tua. Kemudian tugasnya adalah silakan memperhatikan video. Untuk soalnya Ustazah akan berikan pada lain waktu. Dari Ustazah cukup sekian. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.